Makanan yang hidup itu makanan dari sayur buah yang masih ada vitaminnya, yang masih ada enzimnya, masih belum dimasak menjadi lodeh atau sayur asem dan sebagainya. Sudah terjadi pemanasan, sudah tidak ada lagi nutrisinya. Ya, pada ketawa semua di sini, teman-teman. It's okay. Karena ya, sedangkan yang namanya living cell atau living food adalah makanan-makanan yang tadi, yang namanya dead food ya ini, ya. Dan unfortunately, kita semua kalau ke grocery store, coba Anda perhatikan, di stroller Anda, yang banyaknya itu apa 70%-nya? Dead food atau living food? Dead food, ngaku, thank you ya. Ada potato chips, ada kentang, ada chicken nugget, ada cheese, ada yogurt, ada udang. Sayurnya dikit aja tuh nyempil di ujung troli yang kecil. Iya ya. Nah, artinya begini bahwa kalau kita mau memiliki tubuh yang sehat, living cell, Anda harus memberikan makanan tubuh Anda dari makanan-makanan yang masih hidup. Prinsipnya seperti itu, kira-kira bisa ya dipahami oleh kita semua. Nah, akibatnya dari pola lifestyle yang tanpa kita sadari dalam jangka panjang, ini adalah salah satu akibat dari yang namanya accelerated aging. Anak ini dia waktu lahir normal, waktu usia 1 tahun dia mulai tumbuh keriput, usia 3 tahun dia mulai tumbuh yang namanya rambutnya mulai putih, kemudian usia 10 tahun dia meninggal. Ya, karena waktu saat usia 10 tahun mukanya tuh kelihatan seperti orang usia 60 tahun. Apa yang menyebabkan anak ini menjadi seperti ini? Pada saat di kandungan ibunya abuse kehamilannya dengan makan makanan yang banyak sekali, saus tiram, udang, cumi-cumi, kepiting yang menurut notabene para dokter, saya juga dokter, para dokter sering mengatakan, oh harus makan seafood, ya, kepiting, cumi. Saya mau katakan hari ini bahwa seafood adalah garbage atau sampah di dalam lautan. Mereka makannya selalu, mereka tumbuh atau mereka hidup seafood ini di laut dangkal. Laut dangkal itu adalah tempat buangan dari limbah pembuangan sampah dan pabrik, itulah makanan dari seafood tersebut. Dan yang mereka makan itu juga kita makan. Sehingga banyak sekali ibu hamil yang terkecoh dengan dokter-dokternya yang juga mungkin tidak memiliki knowledge yang benar tentang nutrisi. Sehingga pada saat anak di kandungannya lahir muncul yang namanya autisme, muncullah yang namanya hiperaktif, muncul sebegitu banyak masalah di dalam kehamilan yang berakibat seperti ini, salah satunya seperti itu. Jagalah kandungan Anda dengan makan yang sehat, makan sayur buah, konsumsi suplemen yang benar, dan juga memiliki mindset yang benar. Oke, ini adalah salah satu akibat dari lifestyle yang tidak benar, yaitu cancer atau kanker. Mengapa kita melihat dari dekade 5, 10 tahun bahkan 20 tahun yang lalu, orang tidak pernah mendengar kata kanker. Kanker atau tumor itu hanya dimiliki oleh orang-orang usia berapa? 50, 70 tahun, dan itu juga kelihatannya tabu didengarnya. Di gang itu atau di desa itu ada satu ibu kena tumor otak loh. Terus kita berbondong-bondong lihat, pengen tahu. Tapi saat ini, kalau saya boleh katakan, hampir jutaan, ribuan orang yang setiap hari terkena kanker. Saya mau bertanya kepada audiens di sini, siapa yang Anda tahu di sini yang keluarganya atau tetangganya atau temannya yang Anda tahu menderita kanker? Boleh angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Ada yang belum angkat tangan. Ibu pernah kenal nggak? Ada teman, tolong ini di syuting, saya minta di syuting. Ada nggak teman Anda, keluarga Anda, saudara Anda yang Anda tahu pernah kena kanker? Tolong angkat tangan. Tolong di shoot. Oke, 100% dalam ruangan ini mengenal, mengetahui keluarganya, temannya, saudaranya yang menderita kanker. Artinya apa? Hampir 100% populasi saat ini sangat berisiko tinggi dengan penyakit yang namanya kanker. Dan ini adalah akibat-akibat dari pola lifestyle yang tidak bertanggung jawab, yang tanpa kita sadari, kita build dari 1, 2, 3, 5, bahkan 10 tahun sebelumnya. Oke, ini kita lihat satu persatu, ini kanker payudara. Ya, kemudian ini keracunan obat, kanker paru, kemudian ini kanker hidung, ya, ini liver, kanker hati. Ini bicara autism, ya, autistik, anak-anak autisme di Indonesia kurang terlalu terkenal 5-10 tahun yang lalu.
di tempat saya tinggal, Wisconsin, itu tempat pusat penelitian autis sedunia. Dan saat tahun 2000, tahun 95 itu sudah mulai banyak anak-anak di Amerika yang menderita autis. Waktu saya pulang ke Indonesia, tahun 2005 saya ngomong autis orang nggak ngerti. Sekarang banyak sekali orang sudah mulai tahu, bukan karena keren taunya, tapi karena banyak yang menderita autistik ini atau autisme. Nah penyebabnya ini juga dari masa kehamilan, karena sangat berhubungan dengan keracunan logam berat dari ibu yang hamil yang diturunkan kepada janinnya dan kemudian muncul kepada anaknya. Ya. Liver sehat dan liver yang rusak kalau kita kenal dalam dunia kedokteran namanya cirrhosis. Cir itu scare, bahasa Belanda artinya mengeras. Jadi hatinya yang mengeras. Orang-orang yang memiliki risiko yang cirrhosis ini risiko besar untuk terkena liver cancer, sangat besar untuk cirrhosis ini. Peminum alkohol, orang yang sering begadang, orang yang sering banyak sekali makan daging, ini adalah akibat dari mereka. Mengapa? Karena liver itu adalah alat filter atau alat seperti penyaring racun dalam tubuh kita. Sehingga kalau Anda memberikan makanan yang terlalu berat, ya bahkan suplementasi di luar sana tidak semua bagus Bapak Ibu. Sehingga pada saat Anda memilih suplemen yang salah, di filter di liver Anda berat, dan ini salah satu akibat jangka panjangnya bermasalah di liver Anda. Oke? Dari semua hal yang saya sampaikan, saya tidak menakut-nakuti, tetapi selalu sebelum kita bicara tentang solusi, kita harus bicara tentang yang namanya penyebab atau problem. Nah, kesimpulannya bahwa ternyata dalam dunia nutrisi, kita berbicara tentang kesehatan tergantung dari keseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan. Di mana nanti kita mengenal yang namanya antioksidan itu adalah good guy atau sesuatu yang baik yang diperlukan tubuh. Kemudian radikal bebas atau free radical, sesuatu yang tidak baik yang dibutuhkan tubuh ataupun yang menyerang tubuh. Dalam keseimbangan ini, antioksidan diperlukan tinggi untuk bisa menahan dan memerangi si radikal bebas yang perlu ditekan di dalam tubuh karena setiap hari ada di sekitar kita. Oke? Kita melihat apa itu radikal bebas dan antioksidan. Radikal bebas molekul yang tidak stabil yang mengakibatkan berbagai kerusakan sel. Sedangkan antioksidan dia memerangi radikal bebas dan menjaga kesehatan sel tubuh. Ini slide yang sangat mudah untuk bisa kita pahami, di mana apel ya yang bersih yang putih itu teroksidasi secara alami oleh udara. Kemudian dia mengalami yang namanya perkaratan atau oksidasi proses. Ini adalah proses yang namanya radikal bebas yang sangat sederhana yang bisa digambarkan kepada kita semua. Sedangkan jeruk dia merepresentatifkan vitamin C. Dan vitamin C adalah sumber antioksidan yang sangat baik, di mana antioksidan itu dia mengcover oksidasi yang terjadi, jadi kita kenal sebagai antioksidan, ya. Sehingga Anda tahu, Anda bisa coba di rumah, apel yang ditetes jeruk dengan apel yang tidak ditetes jeruk berbeda nggak warnanya? Yang satunya brown kecoklatan, yang satunya tetap tercover karena ada antioksidannya, ya. Setiap hari terjadi peperangan. Si radikal bebas, si bad guy ini setiap hari menyerang tubuh kita. Anda tidak bisa melarikan diri dari ancaman radikal bebas ini. Kecuali Anda seperti Michael Jackson. Berusaha untuk mengcover dirinya dengan helmet, dengan helm. Tetapi tetap juga dia kena. Ya, nah dari mana sumber-sumber radikal bebas? Sederhana kita tahu yang namanya matahari. Kok bisa? Kan matahari itu sehat. Betul, matahari itu sehat, dia mengandung namanya vitamin D, tetapi hanya di pagi hari dan tidak lebih dari 15-30 menit terpapar oleh kulit. Lebih dari itu di atas jam 10 sampai jam 4 sore itu adalah sinar ultraviolet yang membahayakan untuk kulit Anda. Jadi matahari pun tidak selalu itu baik, hanya dengan waktu-waktu tertentu itu diperlukan oleh tubuh. Stres tentunya, banyak yang mikir, masa sih stres memberikan penyakit dalam tubuh? Ya. Pasti ya, research dalam dunia psikologi dan dunia kanker bahwa kanker itu bukan hanya disebabkan oleh makan yang salah, tetapi juga secara internal stres ya. Stres kita berbicara tentang emosional, orang yang bitterness, tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan, itu membuat dia stres secara internally dan itu mengakibatkan radikal bebas. Sel-sel tubuh kita itu communicate sangat luar biasa dengan mind kita. Sehingga ini adalah salah satu sumber dari radikal bebas tersebut. Racun sudah kita tadi sampaikan tentang pestisida dan sebagainya. Polusi juga, ya mungkin tadi saya bicara dengan salah satu leader
yang tinggal di luar negeri Amerika katanya dia miss kalau di Amerika itu less polluted. Ya, kalau di Indonesia kelihatan pollutednya, polusinya. Di Jakarta mungkin Anda nggak akan melihat langit biru, tapi mungkin di produk training ini bagi teman-teman yang di daerah mungkin bisa melihat langit biru, bersyukurlah ya. Artinya buat teman-teman yang ada di Jakarta atau di kota-kota besar yang terkena polusi lebih banyak, Anda harus mempertahankan kualitas lifestyle hidup Anda. Makan yang sehat, minum suplemen yang benar, itu it is a must. Karena begitu banyak setiap hari terpapar dengan hal-hal seperti ini. X-ray atau ronsen, radioaktif, telepon seluler, itu menjadi lifestyle hidup gaya kota. Tetapi Anda tidak sadar bahwa gelombang elektromagnet yang ada di dalam microwave, yang ada di dalam handphone, itu jangka panjangnya sangat tidak baik dan actually it's very sangat membunuh ya untuk tubuh kita. Obat-obatan kimia, pengawet makanan, bahan kimia lingkungan, racun tikus, baygon sayang, nah itu juga salah satu yang menurut saya dia membunuh nyamuk dan membunuh tuan rumahnya yang memasang baygon di dalam rumah. Jadi janganlah kalau bisa, aduh maaf ya yang berbicara tentang baygon, tapi saya sangat disagree dengan hal-hal seperti itu. Anda bisa pakai kayu putih ya, atau Anda bisa pakai banyak hal yang bisa mereplace baygon tersebut ya di dalam rumah. Bahan kimia sintetis pembersih rumah tangga. Jangan letakkan pembersih rumah tangga di dalam rumah yang ada anak kecil dan terinhalasi dalam hidung atau paru-parunya, karena itu juga bahan-bahan kimia yang bisa disedot oleh paru-paru kita. Ya, alkohol, pestisida, ini adalah sumber-sumber radikal bebas. Merokok, satu batang rokok itu seperti 1 zillion radikal bebas, 70.000 radikal bebas yang menghantam sel setiap satu batang rokok yang masuk dan dihisap. Dan bukan hanya bicara tentang active smoker, tetapi juga passive smoker. Jadi di sini yang mungkin suaminya merokok ataupun istrinya merokok, salah satu pasangannya tidak, sampaikan, bu, pak, tolong itu lebih membahayakan buat saya daripada kamu yang merokok. Karena passive smoker jauh lebih bahaya daripada si active smoker, ya. Oke, kalau kita bicara yang tadi jelek-jeleknya, radikal bebas, kita juga perlu mengenal yang namanya antioksidan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, antioksidan adalah molekul yang mampu mempertahankan sel-sel kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Karena radikal bebas tidak hanya diciptakan dari lingkungan, tetapi juga dari dalam badan kita seperti stres ya yang tadi alami, maka diperlukan pasokan antioksidan terus-menerus yang akan melindungi seluruh sel tubuh kita secara eksternal dan internal. Pernyataan ini nanti akan berhubungan, saya perlu makan sehat seumur hidup nggak ya? Saya perlu minum suplemen seumur hidup nggak ya? Benar nggak? Karena apa? Diperlukan pasokan yang terus menerus yang akan melindungi seluruh sel tubuh kita secara eksternal maupun internal. Intinya tidak ada perlindungan antioksidan, kehidupan pendek. Ini analogi dari sebuah tikus ya, bahwa orang yang tidak memiliki pertahanan antioksidan yang baik, dia sebenarnya kekebalan tubuhnya lebih rendah dibandingkan orang lain dan memungkinkan penyakit-penyakit yang tadi saya sampaikan yang namanya degenerative disease itu risikonya lebih besar kepada mereka. Nah, kalau kita melihat bahwa radikal bebas itu bad guy atau sesuatu yang jelek, antioksidan itu sesuatu yang baik, dari mana sumber antioksidannya? Tadi kita sudah bahas di depan bahwa sumber antioksidan ada di sayur dan buah dan juga ada di dalam nutritional supplement. Oke, itu adalah sumber antioksidan. Tetapi pertanyaannya, dari mana kita tahu suplemen yang kita konsumsi itu benar-benar bekerja di dalam tubuh? Sehingga pada saat saya pertama kali diperkenalkan perusahaan ini lewat satu teknologi yang namanya biophotonic scanner, saya benar-benar merasakan bahwa alat ini nutrition lie detector. Karena saya saat itu nggak bisa nipu. Saya mengatakan, saya sudah makan sehat, saya belum minum suplemen, tapi saya gaya hidupnya udah bagus sekali. Coba deh, Anda tes saya. Dan memang saat itu pertama kali saya dites, angka saya sudah 55.000. Mengapa? Karena sudah ada lifestyle yang baik. Sebaliknya, saat saya pernah men-scan atau melihat seseorang yang awalnya malu, oh enggak, saya udah makan sayur buah banyak, saya juga udah minum suplemen banyak sekali. Ternyata waktu dites, angkanya jelek sekali.
Artinya apa? Kita tidak bisa berbohong dengan teknologi seperti ini. Jadi Pharmanex memiliki yang namanya Nutrition Lie Detector dalam hal nutrisi. Anda tidak bisa bohong karena alat ini yang akan bisa membuktikan kepada Anda. Bagaimana cara kerjanya? Perusahaan ini Pharmanex luar biasa karena dia bukan hanya perusahaan yang menciptakan suplemen yang sangat luar biasa, tetapi perusahaan ini juga membuat satu terobosan baru di mana dia memiliki satu keunikan dan dia memberikan keyakinan bagi setiap orang yang mengkonsumsi suplemen mereka, dia akan menggaranti bahwa suplemen yang mereka konsumsi benar-benar terserap di dalam tubuh mereka. Teknologi yang namanya biophotonic scanner sangat sederhana konsepnya. Dia dilakukan atau dibuat dengan satu teknologi yang di-invent oleh seorang saintis yang bernama Mr. Raman. Mr. Raman ini menang Nobel Prize dengan satu teknologinya di dalam bidang spektrometri. Di mana bidang spektrometri teori ini dibuat atau diaplikasikan di dalam scanner biofotonik ini, di mana pada saat Anda meletakkan tangan Anda di dalam scanner ini, the blue low laser light atau bahasa Indonesianya, sinar laser berenergi rendah yang berwarna biru akan reflect dari tangan Anda dan semakin banyak antioksidan yang ada, dia akan berubah menjadi sinar yang lain yang diolah di dalam komputer kemudian terreflect antioksidannya. Oke, bagaimana kita menilai antioksidan ini? Semakin tinggi semakin baik, semakin rendah semakin tidak baik. Artinya ini adalah angka merah. Anda bisa melihat di dalam training ini sangat penting Bapak Ibu, bahwa apabila seseorang yang antioksidannya ada di angka merah seperti ini, artinya 10.000, 15.000, bukan berarti dia ada kena cancer atau kena stroke, bukan. Tetapi pada saat dia ada di posisi merah, artinya dia berisiko besar ke depannya terhadap penyakit-penyakit yang sudah disebutkan sebelumnya. Artinya bahwa pada saat dia mendapatkan skor pertama, baseline skor dia, dan dia mendapatkan angkanya merah, dia tidak perlu berkecil hati karena dia tahu bahwa ada solusinya. Dia mengkonsumsi suplemen yang benar, kemudian yang yakin terserap oleh tubuhnya, dia makan sayur dan buah, kemudian dia melihat di bulan berikutnya ada kenaikan, ada kenaikan, ada kenaikan, ada kenaikan. Ini adalah optimal, di mana artinya pada saat seseorang memiliki antioksidan yang optimal, risiko terjadinya degenerative disease, cancer, stroke, heart disease dan sebagainya, risikonya lebih berkurang. Oke? Nah, Pharmanex Biophotonic Scanner adalah alat pengukur pertama yang tidak invasif tanpa melalui jarum suntik. Pertama di dunia yang bisa dilihat akurasinya dalam menentukan jumlah antioksidan di dalam tubuh seseorang. Ini sangat dan jauh lebih akurat dibandingkan penilaian antioksidan lewat kencing dan juga lewat darah. Karena lewat kencing dan juga lewat darah itu adalah nilai antioksidan yang bisa didapatkan tetapi present times, saat ini. Tetapi yang dibuat oleh Pharmanex Biophotonic Scanner, Anda meletakkan tangan Anda mendapatkan